Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Perkenalkan, saya Azka Zamzami, mahasiswa semester 6 Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dari kelas KPI 6A. Teman-teman yang saya hormati, pernah nggak sih kita duduk sendiri terus mikir, gue ini sebenarnya hidup buat apa ya? Kenapa gue dikasih akal, tapi kadang salah arah? Nah, hari ini gue pengen ngajak kita semua buat merenung bareng tentang satu nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita anggap itu biasa, yaitu fikir. Fikir adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang berakal. Kemampuan inilah yang membedakan kita dari makhluk lain, dan melalui fikir kita bisa mengenal diri, mengenal dunia, bahkan mengenal Allah. Proses penggunaan akal ini disebut berfikir. Dari berfikir lahir pikiran, dari pikiran yang terus menetap lahirlah pemikiran. Pemikiran ini akan membentuk jiwa dan karakter yang kemudian memunculkan dorongan, motif, dan akhirnya jadi kebiasaan yang terekam dalam alam bawah sadar. Tapi supaya pikiran kita ini terarah, gak cukup cuma mikir aja. Kita perlu melewati 7 tahapan agar pikiran kita itu menghasilkan akhlakul karimah dan menjadikan kita bagian dari ulil albab, yaitu orang-orang berakal yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahapan pertama adalah patuh. Patuh di sini artinya itu tunduk. Tunduk sama siapa? Ya tunduk kepada Allah dan Rasulnya, bukan cuma secara fisik, tapi juga dalam hati dan pikiran. Yang kedua itu ada iqra. Iqra itu apa? Membaca, tapi bukan cuma baca teks. Iqra itu maknanya luas, membaca ayat-ayat Allah, membaca alam, membaca diri sendiri. Kita diajak buat jadi orang yang gemar cari ilmu dan gak puas sama kebodohan. Yang ketiga, menghayati sampai benar-benar paham. Ilmu itu gak cukup cuma dihafal, harus dihayati, difahami, direnungkan. Jangan sampai kita tahu banyak tapi gak ngerti makna dibaliknya. Dan yang keempat, fighting dalam hati sampai akhlakul karimah. Ini titik beratnya. Berjuang dalam hati, berperang melawan hawa nafsu, ego, dan bisikan buruk. Proses ini yang bikin kita benar-benar berubah jadi pribadi yang berakhlakul karimah. Yang kelima itu ada muhasabah, introspeksi, evaluasi diri. Tanya ke diri sendiri, udah bener belum jalan hidup gue? Karena orang yang berakal itu bukan yang nggak pernah salah, tapi yang sadar kalau dia pernah salah. Yang keenam, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kalau kita dalam kebenaran, maka istiqomah, konsisten, terus jaga kebaikan itu jangan goyah. Tapi kalau kita dalam kesalahan, maka kita taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya, bukan cuma nyesel, tapi juga berhenti dan berjanji nggak ngulangi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ulil albab. Ini adalah hasil akhir dari proses panjang itu. Ulil albab adalah sebutan mulia bagi orang-orang yang benar-benar memanfaatkan akalnya untuk merenungi ciptaan Allah, taat padanya, dan menjalani hidup penuh hikmah. Teman-teman semuanya, hari ini banyak orang pintar, tapi nggak semua jadi ulil albab. Banyak yang berpikir, tapi nggak semua pikirannya membawa dia pada kebaikan. Maka dari itu, yuk sama-sama kita jaga dan arahkan pikiran kita. Kita jadikan pikir ini sebagai jalan menuju taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua, dan menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Karena orang yang berpikir dengan benar, insya Allah hidupnya akan penuh makna dan langkahnya akan selalu dalam ridhonya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.